So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah Realme menghadirkan 3 TWS di Indonesia, rasanya mereka nggak cukup sampai di situ aja. Mereka mau membawa TWS yang lebih premium dalam segi fitur, kegunaan, dan dalam segi soundnya juga, yaitu dengan menghadirkan Realme Buds Air Pro di Indonesia. Improvementnya banyak banget. Jadi penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kita mulai dulu dari sound quality karena ada beberapa hal yang gue suka. Pertama, Buds Air Pro ini sekarang menggunakan tipe in-ear yang overall kualitas suaranya itu nyaris balance. Sekarang ini lebih condong ke bass dan treble karena wajar, bass boost drivernya itu menggunakan 10 nanometer yang emang nampol banget. Sedangkan untuk vokal menurut gue kurang sedikit lagi. Ya overall, ini udah bagus sih untuk TWS premium pertama dari Realme. Kedua, gue senang tersedianya fitur Active Noise Cancellation. Jadi ketika fitur ini aktif, kalian bisa berasa kayak ada di studio rekaman yang penuh foam sehingga berasa redup dan budek. Iya, jadi ketika kalian nyalin fitur ini, kalian tuh kayak nggak bisa denger suara nggak jelas dari luar karena suara-suara nggak jelas itu diblok. Mungkin ANC sekarang ini nggak bisa ngeblok suara motor, mobil, ataupun suara yang kenceng lainnya, tapi masih tetap bisa diandalkan untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih imersif. Ketiga, tersedianya fitur Transparency Mode, di mana ketika fitur ini aktif, kalian masih bisa dengar lagu, tapi suara dari luar masih bisa terdengar juga. Gampangnya gini, kalian bisa dengar lagu, tapi kayak nggak berasa pakai earphone karena masih bisa dengar suara luar. Fungsinya gue suka karena ketika kalian lagi mau diajak ngobrol atau mau ngobrol, itu nggak usah ribet-ribet lepasin earbuds, tinggal pause, langsung bisa ngomong seperti biasa aja. Mau tahu kenapa fitur ini bisa memungkinkan? Akan gue bahas di next point ini. Hal yang bisa memungkinkan Transparency Mode dan ANC di Realme Buds Air Pro ini berkat Dual Noise Cancellation. Iya, tersedia 2 mic di masing-masing earbuds untuk menerima suara yang masuk sekaligus memblok suara yang akan masuk. Wait, berarti kalau misalkan ada 2 mic masing-masing earbuds, suara yang ditangkap bisa bagus dong bang? Ya langsung aja kita live test sekarang ini karena kualitas suara yang kalian dengar adalah hasil dari Realme Buds Air Pro ini. Coba komen di bawah aja gimana kualitas suaranya ya. Desain dari TWS ini masih terinspirasi dari batu cobblestone yang kelihatan unik, panjang tapi rounded gitu. Untuk beratnya menurut gue masih relatif ringan, yaitu di 35 gram aja. Dan sedangkan untuk masing-masing buds itu hanya 5 gram aja. Jadi ketika kalian mau dengerin musik lama-lama, kuping kalian gak bakalan cepet pegel. Oh ya, hal itu dimungkinkan karena bahan material yang dipakai cangkang maupun budsnya menggunakan polikarbonat dengan finishing design mengkilat. Terakhir, satu hal yang gue suka akhirnya di masing-masing buds ini support sertifikat IPX4 yang kalau misalkan dalam pemakaian kena hujan, kena keringat, atau kena basah-basah dia nggak akan cepat rusak atau akan aman-aman aja. Tapi ingat, jangan direndam karena ini tahan cipratan air bukan tahan direndam air ya. Ketika kita udah ngomongin True Wireless Stereo, otomatis koneksi sangatlah penting. Kalau nggak, males kan, apa-apa suaranya delay gitu. Untungnya Realme Buds Air Pro ini punya latency yang menurut gua udah rendah. Jadi ketika dipakai nonton YouTube, itu suaranya nggak gitu delay, tapi kalau dipakai main game ya emang delay sih atau berasa. Jadi, makanya seperti ciri khas TWS Realme, tinggal aktifin aja fitur Game Mode dengan cara tap di masing-masing earbud selama 2 detik, maka latency bisa berkurang 21% menjadi 94 millisecond. Jadi kalau mau dipakai nonton ataupun main game, suara yang diterima itu lebih jauh responsif menurut gua. Jadi aktifin fitur Game Mode kalau mau delaynya berkurang ya. Oh ya, by the way, TWS ini didukung koneksi Bluetooth 5.0 plus chip S1 yang memungkinkan bisa terjaga jarak sampai 10 meter. Selama itu nggak ada tembok yang tebel-tebel ya. Karena gue udah ngerasain sendiri. Nggak usah bawa ribet-ribet kemana HP, koneksi masih terjaga. Total kapasitas baterai di TWS ini diklaim bisa bertahan sampai 25 jam. Dan setelah gue cobain secara langsung, kayak denger musik dan nonton 3-4 jam sehari, ya lumayan sih bisa bertahan 3 hari. Tapi buat kalian penasaran kok gak nyampe 25 jam? Ya karena penggunaan gue tuh 50% nyalain Active Noise Cancellation dan 50% nyalain Transparency Mode dan volumenya itu di atas 50%. Kalau misalkan kalian pakai yang normal-normal aja, harusnya
bisa lebih awet. Tapi menurut gue 3 hari dalam sekali ngecharge oke sih. Fitur-fitur di TWS yang satu ini menurut gue juga udah komplit. Tap di salah satu earbud selama 2 detik untuk pindah ke Active Noise Cancellation atau ke Transparency Mode. Tap di masing-masing earbud selama 2 detik untuk mengaktifkan fitur Gaming Mode. Sisanya kayak tap 2 kali atau 3 kali bisa kalian custom di aplikasi Realme Link. Jadi pastinya ketika kalian punya ini, download aplikasi Realme Link supaya bisa custom tersebut, nambahin bass, enhance voice, sampai ke update firmware bisa semua di aplikasi Realme Link. Jadi kayak udah komplit lah ya. So guys, itu dia hal-hal yang diimprove dan kelebihan yang ada di Realme Buds Air Pro ini. Menurut gua oke banget, tapi karena setiap elektronik tidak ada yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangan pertama ya. To be honest, gue sangat mengharapkan fitur wireless charging tersedia di Realme Buds Air Pro ini. Secara kelasnya kan lebih premium dan lebih mahal ketimbang TWS Realme lainnya. Karena sekarang ini ribet aja, mesti nyolok-nyolok kabel biasa. Walaupun colokannya udah pakai Type-C, jadi lebih general sih buat gue. Tapi tetap gue berharap di next semoga fitur wireless charging bisa tersedia. Apalagi di seri Pro kan. Karena bahan material di TWS ini menggunakan polikarbonat yang finishing desainnya dibuat mengkilat, gue sangat menghimbau kalian untuk menggunakannya dengan hati-hati atau kalau naruh jangan sembarangan. Karena gampang banget kebeset atau baretnya. Contoh gue masukin ke dalam tas yang tidak ada benda tajam, keluar-keluar udah ada baretan yang emang bikin sedih. Jadi hati-hati aja naruhnya, kalau perlu dipakein case ketika nanti udah support. Kedua, pakai TWS 1 ini jangan lama-lama karena ini tipenya in-ear, nanti kuping kalian takut sakit aja gitu pas keluarnya. Karena ini in-ear, sisanya udah oke sih. So guys, itu dia review Realme Buds Air Pro dari kita. Jadi menurut gua, TWS yang satu ini memang Active Noise Cancellation dan Transparency Mode-nya sangat gua suka. Dan untuk segi sound sekarang bikin lebih betah lagi untuk pakai earphone berlama-lamaan. Walaupun ya tadi gue bilang jangan lama-lama, tapi asli suaranya bagus. Oh ya, buat kalian penasaran untuk harga, to be honest sampai saat ini seperti biasa gue belum tahu harga officialnya. Jadi buat kalian yang udah selesai nonton launching, coba gimana menurut kalian? Apakah TWS ini menarik? Komen aja di bawah ya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.